Back to the track. Kali ini saya mau share lagi foto dan video, tapi udah lama sekali sih ini solo traveling saya ke India. Perlu dicatat bahwa India itu bukan suatu negara yang direkomendasikan untuk bepergian sendiri, apalagi oleh perempuan. Jadi memang harus ada temannya. Tapi karena 2016 sudah pernah ke sana, ikut open trip, jadi saya memberanikan diri untuk pergi ke India yang kedua kali, tapi sendiri. Walaupun sendiri, tetap harus ada risetnya dulu. Jadi saya hampir 1 tahun riset, baca-baca blog atau lihat blog traveling ke India seperti apa, dan dari situ mulai riset tuh mau kemana aja, ke kota mana aja, mau nginep di mana, pakai transportasi apa, sampai akhirnya bisa juga sih buat rutenya sendiri. Rute yang kalau kata teman-teman sih bukan rute yang biasanya dilakoni oleh seorang backpacker ya. Jadi untuk lebih ringkes, karena India ini kan orang bilang jorok lah, jijik lah, banyak nya lah, semeraut lah, pokoknya yang menyeramkan lah gitu ya, tanda kutip. Tapi sebenarnya enggak juga sih, beberapa tempat enak, bersih, beberapa tempat ya you know lah ya. Jadi memang kalau ke India tuh nggak boleh orang yang jijikan sih sebenarnya. Jadi ya menikmati aja sih perjalanan. Tapi kan karena saya pernah setahun sebelumnya ke sana, jadi mungkin sudah bisa ya sedikit-sedikit adaptasi, terutama untuk makanannya yang ya gitu deh. Tapi cukup enjoy. Jadi saya dari Jayapura ke Makassar, kemudian ke Malaysia transit. Dari situ kalau nggak salah sih tengah malam ya, pokoknya naik ya maskapai LCC lah, AirAsia biar lebih murah, ke Calcutta. Calcutta adalah tujuan kota pertama saya di India. Kenapa Calcutta? Karena tiketnya biasanya murah. Makanya ngambilnya ke Calcutta lebih dulu. Jadi di Malaysia itu saya memang sempatkan untuk 1 hari istirahat, jadi bisa sekalian putar-putar di Malaysia, ke Twin Tower. Ya jalan-jalan sekitar gitu aja sih. Kemudian balik lagi ke bandara, nginap di kontainer hostel itu pas di bandaranya. Jadi tetap riset juga sih, atau enggak nyimak aja grup backpacker internasional di sosmed apapun, itu biasanya mereka share how to get there. Jadi dari bandara ke Twin Tower pakai bus apa atau pakai MRT. Kalau nggak salah saya waktu saya ada MRT, ada busnya juga kalau nggak salah. Tiba masih tengah malam di enggak ding, bukan tengah malam ya. Sebenarnya udah pagi tapi masih gelap, jadi saya nggak berani tuh dari bandara di Calcutta untuk ke tempat penginapan di Sadr Street. Dan you know what, ternyata Sadr Street itu adalah tempat peredaran narkoba. Tapi memang di situ banyak murah sih memang tempat penginapan, makanya orang-orang kebanyakan backpacker nginap situ karena lebih dekat juga ke tempat Bunda Teresa, tempat apa kayak macam panti asuhan gitu. Jadi orang biasanya social working di Bunda Teresa, dan mereka biasanya sampai bulanan, 3 bulan, 6 bulan. Jadi saya satu hostel itu ada 6 ya, dengan backpacker dari ada Argentina, dari Korea Selatan, dari Cina, dari Jepang, dari Italia. Ya kalau ke India sih ya gitu deh. Ada bersih ada enggaknya lah ya, tergantung kitanya aja sih. Makanya saya bilang jangan tipe kalian jijikan, agak susah kalau mau ke India. Untuk makanan harus hati-hati, karena kalau sembarang jajan pun di pinggir jalan itu biasanya sakit perut, deli belly kalau biasa istilahnya. Jadi saya di Calcutta tuh puter-puter karena memang interestnya hanya foto bangunan, jadi paling ya bisa gereja, kemudian bisa bisa benteng. Kebanyakan sih mungkin gereja karena bentuknya unik gitu, atau enggak museum ya mungkin ya, museum sama kuil-kuilnya. Jadi karena saya senang foto bangunan, jadi itu yang saya cari sebenarnya, bukan kulinernya sebenarnya. Jadi ini yang pasti dari riset dulu. Saya naik MRT juga di India. Yang perlu diwaspadai adalah hati-hati sama tas, karena di sana kan banyak scam, banyak banyak jambret atau apalah, orang jahat juga banyak juga. Dan pokoknya kalau di India tuh memang penduduk terpadat kedua, saya kurang tahu apakah masih sekarang,
tidak update lagi. Jadi kayak di mana-mana banyak sekali gitu loh manusia, nggak manusianya, nggak hewannya. Jadi kayak macam kita mau duduk nyantai menikmati suasana sekitar itu kayak susah karena diliatin terus gitu kan. Mungkin mereka pikir karena mungkin pakaiannya nggak pakai sari atau apa gitu, jadi ini pasti turis gitu. Nah kalau supaya nggak ini dicurigai atau gimana sebaiknya kita memang ya berbaur lah dengan itu. Mereka bisa pakai bahasa Inggris kok, karena kan dulu India kan jajahan Inggris. Nah dari Kalkuta saya naik kereta, ini pas dapat yang terbalik nih keretanya, ke Jhansi dulu, tukar kereta lagi tuh hampir 24 jam, kemudian ke Khajuraho. Kenapa Khajuraho? Karena di situ ada kuil Kama Sutra. Yes, tidak salah, kuil Kama Sutra. Jadi memang itu kan kalau di Google gitu sejarahnya itu sempat yang terkubur bertahun-tahun, kemudian nanti akhirnya seorang arkeologi kalau nggak salah dia menemukan, jadi akhirnya kemudian dibersihkan, dan ini memang bener-bener banyak. Beberapa kuil itu hampir semuanya ada pahatan posisi Kama Sutra. Apa tuh Kama Sutra? Silahkan Google sendiri. Pokoknya ya gitu deh. Jadi Khajuraho kalau menurut saya bisa menjadi salah satu destinasi untuk honeymoon sebenarnya. Nah di sini saya nginep di hostel, satu hostel itu satu kamar itu ada 8, jadi biar murah. Jadi saya pakai dorm gitu istilahnya, jadi supaya cuma bayar bed doang. Jadi kamar itu sharing gitu untuk berapa orang. Nah saat itu saya milihnya April, jadi bukan waktu untuk menjadi bulannya para wisatawan ya untuk visit India, karena memang sudah mulai agak panas. Jadi satu hostel, satu dorm itu cuma saya sendiri, tapi aman kok. Yang penting kunci dari dalam pintunya. Ini kuilnya banyak dan memang waktu itu panasnya luar biasa. Jadi dan karena saya jalan kaki, jadi itu bisa benar-benar capek dan harus minum air putih ya. Nah di sini buah-buah ini adalah untuk bahan pembuat semacam alkohol lokal gitu, minuman bir lokal. Tapi saya nggak coba juga sih, agak ngeri-ngeri gimana gitu. Jadi ini ada pohon-pohonnya banyak dan mereka itu ngambil dari situ. Museum ini gratis, yang penting kita tunjukkan tiket masuk ke Khajuraho, kuil Khajuraho, kuil Kama Sutra. Tidak boleh fotonya, di luarnya saja. Nanti ada penjelasannya nih sama petugas dari museumnya. Nah ini buahnya mawa namanya. Dari penginapan hostel itu naik bajai ke stasiun kereta api dan kita menuju Bhopal. Jadi teman saya itu ada yang tinggal orang Bhopal dan tapi kerjanya di Bangalore, Bengaluru. Dia bilang, ngapain ke Bhopal? Bhopal itu bukan kota untuk turis, karena memang tulisan-tulisannya itu masih pakai bahasa lokal semua. Saya bilang ya mampir-mampir aja, karena tuh saya nggak nginep sih, hanya menunggu ganti kereta. Makanya hanya sewa bajai untuk putar-putar kota Bhopal, nggak semuanya sih. Sebenarnya ada tempat dulu tempat peristiwa Bhopal Leak itu, ada kebocoran apa, cuma itu kayaknya memang tidak boleh sembarang orang masuk ke situ, jadi saya skip. Jadi saya putar-putar aja kota Bhopal. Di sini masjid lebih banyak daripada kuilnya, ini menurut informasi dari driver bajainya. Jadi putar-putar di situ ada banyak ini ya, banyak danau kalau di Bhopal. Tempat-tempat bersejarah, pokoknya kalau negara-negara jajahan salah satu negara di Eropa pasti bangunannya pun terinspirasi dari situ. Jadi agak unik-unik. Cuma ini masih arsitekturnya, sebentar saya lupa, Mughal ya kalau nggak salah ya. Ada beberapa arsitektur bangunannya yang masih dari Mughal itu kalau nggak salah, dia zaman ada pengaruh Islamnya juga kalau nggak salah, makanya di Pakistan dan Afghanistan tuh mirip, ada yang mirip. Oke, jadi putar-putar dari Bhopal, lumayan panas juga.
Drivernya cukup ini sih, cukup apa ya, antusias untuk menjelaskan ini apa, kemudian ganti kereta dan menuju ke Mumbai atau Bombay, yang tempat artis-artis Hollywood di sana ya, di India tinggal. Di sini saya coba nginapnya tuh dekat dengan KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan coba mampir di situ, nanya-nanya, kemudian sama petugasnya orang Indonesia, Mas Akhir tuh ngasih nomor HP, tukeran nomor HP, WA. Dia bilang kalau misalnya ada apa-apa langsung kontak ke dia aja gitu, karena kan dia kaget, gila ini perempuan tapi berani sekali mau jalan-jalan sendiri ke India gitu. Di situ cuma sebentar, kemudian putar-putar lagi, ada gereja karena ini sudah mau mendekati hari Jumat Agung ya. Jumat Agung, jadi banyak yang berziarah istilahnya ya. Jadi pada ibadah, saya nggak ngerti karena memang itu pakai bahasa bahasa India. Saya cuma datang foto-foto, masuk sebentar, doa sebentar, udah gitu. Tapi nggak ditanyain sih sama petugas atau apa begitu. Mungkin mereka tahu, oh ini pasti turis kan. Oke, setelah itu masuklah pakai taksi gitu, pergi ke stasiun kereta api yang megahnya kayak istana kerajaan. Pokoknya namanya panjang lah. Jadi, dan waktu itu bukan rush hour, jadi nggak yang berjubel-jubel. Karena kan di Mumbai itu terkenal sekali dengan kereta yang kalau jam kerja pagi dan pulang tuh ngerinya minta ampun. Tapi di sini ada kereta yang dikhususkan untuk para perempuan, gerbong perempuan. Ya you know lah ya India seperti apa. Nah, saya putar-putar di sini, saya nginap di Mumbai, saya nginap. Pokoknya jalan-jalan di sekitar situ, ada ini India Gateway, kemudian ada Hotel Taj Mahal yang dulu pernah jadi tempat serangan teroris, tapi saya nggak masuk ke dalam. Di sini juga dekat pelabuhan, ini bisa menyeberang ke Masjid Ali-Haj kalau nggak salah, tapi katanya perempuan nggak boleh masuk, makanya saya penasaran sih kenapa perempuan nggak boleh masuk ke situ. Tapi kayaknya unik juga, mungkin next time kalau ada waktu kesana kayaknya bolehlah mampir. Dari situ saya jalan kaki, ini cukup jauh ke Marine Drive. Dari jauh bisa lihat Laut Arab. Oke, terus besoknya naik pesawat untuk ke Hyderabad, kota Hyderabad. Karena teman yang di Bangalore itu dia ada mau acara nikahan sepupunya, makanya dia nggak bisa lama kan. Kita janjian mau ketemu. Oke, di Hyderabad ini saya cukup lama juga saat masuk ke benteng ya. Golconda Fort ini dia dekat dengan tempat untuk ganti bus. Jadi saya kemana-mana itu selain naik taksi, ada juga naik bus. Dan di busnya itu memang dibagi. Jadi yang perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Lebih ke nuansa muslimnya lebih terasa kalau di sini. Dan enaknya kalau di Hyderabad itu, kalau kita misalnya naik bajai, misalnya kita mau kemana, kalau si driver bajainya merasa tidak yakin akan rutenya, maksudnya dia belum tahu rute ke sana, dia akan dengan sopannya akan menolak, oh saya tidak bisa, saya tidak tahu jalan ke arah sana, silakan bisa mencari bajai yang lain. Ini yang saya rasakan agak berbeda Hyderabad dengan kota-kota yang lain. Kalau Mumbai, mungkin bisa rebut-rebutan ini ya, rebut-rebutan penumpang. Tapi Hyderabad benar-benar yang mantap. Nah di Hyderabad ini bahasa sudah mulai berbeda. Mereka sudah mulai pakai bahasa bagian selatan. Jadi di bandara pun itu signboard dan lain-lain tuh sudah ada bahasa Inggris, ada bahasa Arabnya juga, bahasa India yang bagian selatan, kemudian Hindi, bahasa Inggris, bahasa Arab, satu lagi Telugu kalau nggak salah ya, yang di arah bagian selatan, karena sudah agak berbeda. Ini benteng, untung saya nggak naik sampai ke arah, ada masjidnya yang bagian atas itu, tapi karena memang panas, ini kalau nggak salah sih mungkin jam-jam 11-an, lumayan juga sih, karena saya memang cukup niat sekali untuk memutari benteng ini, Golconda Fort, benteng Golconda. Setelah itu balik ngambil backpack di tempat penginapan. Setelah dari penginapan masih putar-putar sih sebenarnya, ke Charminar dulu, kemudian masih di Tengbat, itu tempat wisata apa sih istilahnya, buat lihat ke danau, karena biasanya ada penurunan dan pengibaran bendera India.
jam-jam tertentu waktu itu. Nah waktu pas keluar dari penginapan pun yang ownernya sampai bilang begini, ini kamu mau kemana lagi setelah ini? Karena kan sebelumnya kan dia tahu saya dari Indonesia. Saya bilang saya mau lanjut lagi ke Bangalore dan Mysore. Nanti saya balik ke Indonesia dari Bangalore. Dia bilang wow, nggak terlalu capek tuh kamu dari Kalkuta dari atas turun ke bawah. Saya bilang saya sudah niat soalnya. Nah jadi waktu pas dia keluar, dia mau ngasih kue tuh mas, saya tolak. Dia kasih air minum aja, ini buat di jalan ya katanya begitu. Ada sekitar 600 ml sih air minum. Ya udah saya terima. Sempat beli mangga juga di Charminar. Mangga India lumayan enak sih sebenarnya. Kemudian baru jalan lagi sampai ke stasiun kereta Kempek Goda kalau nggak salah namanya ya. Di situ stasiun sih modelnya, tapi kayak bangunan apa ya, istana kali ya. Nah yang tadi saya bilang ada upacara penurunan apa naikan ya, lupa. Nah ini dia yang mungkin alun-alun sebutnya barangkali ini, Hyderabad, di depan danau apa gitu. Naik kereta, cuma waktu kereta dari Hyderabad ke Bangalore itu sedikit sih yang ceweknya, makanya saya pun tidurnya pun nggak yang serius gitu ya. Jadi harus sepatu saya nggak pernah lepas selama naik kereta api karena untuk biar cepat aja gitu. Ini makanan khas sana. Kemudian tiba di Bangalore, saya karena udah capek jadi dibolehin check-in lebih awal. Jadi supaya bisa cepat tidur juga. Kemudian malam setelah teman selesai pulang kantor, dia mampir terus dia traktir makan malam. Nah pas Jumat Agung, hari Jumat, saya sempat ikut ibadahnya, cuma nggak terlalu lama, hanya sebentar karena tetap pakai bahasa lokal dan saya cuma mengerti haleluya dan amin. Jadi nggak lama ibadahnya. Kemudian jalan lagi, di sebelahnya tuh juga ada gereja juga karena nuansa Jumat Agung, jadi memang banyak ibadah. Kemudian putar-putar aja sih sekeliling itu, saya coba jalan kaki, lumayan capek juga. Kemudian naik bus ke Mysore, ini kota terakhir. Jadi teman yang di Bangalore itu dia bantu untuk bookingkan tiket. Jadi naik bus ke Mysore. Mysore ini lumayan enak sebenarnya, kecil ya, nggak terlalu crowded. Dan paginya saya ikut Minggu Paskah waktu itu ya, tetap juga menggunakan bahasa lokal juga, jadi cuma ngerti haleluya dan amin. Cuma ini memang karena saya senang sekali lihat bangunannya bagus, jadi ya disempatkan untuk mengitari gereja dan foto. Tahu nggak, sebenarnya saya paling senang itu foto gereja pada saat setelah hujan. Di situ ada bunga-bunga warna kuning yang gugur. Cuman karena mau Paskah jadi ya dibersihkan lah ya. Tapi boleh juga sih, keren juga nih gerejanya. Sempat coba candid yang pakai sari, ibu-ibu yang pakai sari. Banyak juga di sini ternyata yang ikut ibadahnya. Dan memang full, sampai orang tuh pada di luar semua. Banyak yang di luar juga sih yang antri, ya memang gereja di situ atau hanya wisatawan. Cuma beberapa orang sih wisatawan. Dari situ saya naik lagi bajai dan kemudian tukar bus ke arah Kuil. Ini di dataran tinggi. Sebenarnya bisa hiking, cuman saya pikir aduh kayaknya capek banget nih. Memang masih pagi sih. Jadi saya naik ke atas. Kemudian pas turun ke bawahnya baru saya hiking turun ke bawah. Di tengah jalan tuh ketemu sama ada bapak-bapak dan ibu pakai mobil. Dia bilang, "Udah ikut aja kan mau turun ke bawah." Saya bilang, "Enggak, Bu, saya jalan aja." Nah, jalannya saking jauhnya akhirnya saya tuh numpang makan. Nggak ding, memang ini ya sengaja makan di salah satu hotel di situ, restoran enak banget walaupun sebenarnya mahal. Ini paling mahal nih makan di sini sebenarnya, tapi worth it lah. Dari situ ke Museum Pasir, ini yang diukir-ukir gitu. Berapa ya? Saya lupa tiketnya, nggak terlalu mahal sih pokoknya. Dari situ ke Mysore Palace, Istana Mysore atau Mysore Palace. Di sini cukup luas, masuk ke dalamnya itu harus buka sepatu, nggak boleh foto-foto dan video di dalam istananya. Dari luar baru bisa foto-foto. Jadi ini saya nunggu ada pencahayaan, itu hanya 1 jam. Kalau nggak salah dari jam 7 sampai jam 8 malam. Hari Minggu dan hari libur nasional ya di India. Jadi ini saya sudah riset semua memang selama hampir 1 tahun mau kemana dan ngapain aja gitu. Jadi di Google dulu gitu. Jadi nggak perlu guide sebenarnya sih. Cukup megah juga sih di sini. Sekali lagi,
Mishuru Palace. Kurang lebih 4 jam naik bus dari Bangalore atau Bengaluru. Ya, ini nunggu mataharinya tenggelam lama banget. Tunggu jam 7 juga untuk dapat lightingnya. Bisa masuk ke dalam, cuma sayangnya nggak bisa foto-foto di dalam istananya. Kalau untuk foreigner, orang asing, bayarnya 200 rupiah. Sementara kalau untuk orang Indianya sendiri sih murah. Berapa ya? 40-an atau berapa? Cukup berangin di sini. Oke, cukup besar ini istananya. Dan sepertinya agak mendung nih. Mudah-mudahan nggak hujan. Karena udah mau malam aja ya, gelap. Tadi dari Chamundi Hill juga kabut sih. Oke. Gak sabar nih nunggu jam 7-nya, lightingnya. Ada beberapa fotografer tadi udah standby juga tuh di depan. Ya, kamera mereka sih kamera yang bagus kali ya. Gak apa-apa lah. Intinya momennya. Ini ngalah-ngalahin momen di Bengalurunya, di Bangalore-nya jadi. Oke, mendung-mendung, muter-muter aja, muter-muter. Hujan nggak ya? Aduh. Apa nggak ini jalan balik ke hotel ya? Bener-bener nggak hujan ya? Hampir 2 minggu lebih di India, dapetnya panas mulu nih. Nggak tahu nih kalau hari ini hujan, malam ini hujan. Oke. Ya. Oke, this is Mishuru Palace. Dan saya harus menunggu sampai jam 7 malam waktu Mishuru untuk mendapatkan lighting. Oke, ini bukan gate yang tadi masuk, tapi ini sekelilingnya. Menghindari matahari, tapi tetap tidak bisa juga. Oke, gelap. Itu dia Mishuru Palace. Masih terlihat gelap karena belakangnya matahari. Oke, ini sekelilingnya. Cukup luas. Dan harus menunggu sampai jam 7 malam untuk mendapatkan cahayaan. Jadi istananya diterangi oleh lampu. Dan seperti apa yang masih cuma hari Minggu dan hari libur, itu pun cuma sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kita tunggu saja, mungkin itu tunggu diusir juga. Tetap aja mau kena matahari juga ya. Sepertinya lampunya. Oke, orang masih penuh. Lihatlah langit gelap di atas. Anginnya kencang sekali. Hujan-hujan please. Ya, Mishuru Palace. Oke, kita fokus di Mishuru Palace-nya. Ayo lighting, please lighting. Oke, Mishuru Palace in lighting. Kurang lighting deh kayaknya.
tidak apa-apa. Yang penting momennya. Ini momennya lebih dahsyat loh dari momen yang di Bangalore kemarin. Cie. Senang deh, gak sia-sia nih riset 1 tahun dari Kolkata sampai Mysuru. Worth it lah ya, dapat pemandangan yang kayak gini. Ayo deh, kalau mau uji nyali gak usah ke tempat-tempat serem, Lawang Sewu atau apapun lewat deh. Uji nyali itu kalau bisa traveling ke India, lu perginya sendiri. Coba deh. Mudah-mudahan sih masih bisa melanjutkan traveling lagi sih, karena tanggal 19 baru balik ke Kuala Lumpur. Oke, seru nih. Tapi kok kayaknya kurang lighting ya. Tapi oke lah, mungkin ini memang lighting yang ditunggu-tunggu. Tapi perasaan belum jam 7, berarti masih bisa ada lighting yang lain mungkin, entah taman atau gimana. Coba aja kita tunggu. Oke. Wah, ternyata hujan ya, bener hujan gede. Hampir 2 minggu kali ya dari India, panas-panasan. Ada yang sampai 45 derajat Celcius. Dan di Mysuru lah saya ngalamin yang namanya hujan. Ini hujan gede banget. Ya enggak apa-apa lah, yang penting sudah sempat ya tadi ya lightingnya. Mungkin ini memang hujan berkat. Karena itu berterima kasihlah kepada yang kuasa. Pastilah ini pasti ada berkatnya. Panas sampai segitunya, dan orang membutuhkan air, orang membutuhkan hujan. Hujan berkat kan tercurah. Kayak gitu kali ya lagunya. Gak tahu nih, kayaknya sih memang belum jam 7. Gak tahu apakah masih ada lighting lagi. Tunggu aja, tapi orang tadi bubarnya heboh. Dan semua kayaknya masih nunggu berteduh. Apa memang nunggu lighting yang sesungguhnya, kita nggak tahu. Yang pasti ini hujan. Ini dari jarak jauh. Nggak terlalu kelihatan kali ya. Ya nggak apa-apa lah. Baru kali ini hujan berkat. Thanks God. Oke, finally Mysuru Palace in lighting. Nah ini baru bener-bener nih, karena udah gelap jadi lebih kelihatan pencahayaannya. Oke. Keren kan? Lumayan. Boleh juga nih, malam gini orang masih rame aja nih. Bener jam 7 baru lighting sempurna. Tadi sedikit-sedikit loh, setengah-setengah. Sebelah kanan dulu, kiri dulu, kanan, terus nanti naik lagi lantai 2. Oh gitu tuh caranya. Oke deh. Oke, Mysuru Palace. Hujan dingin, angin lagi. Mari kita bela-belain demi Mysuru Palace. Oke. Lightingnya sempurna nih kayaknya. Cuma saya nggak tahu angin sama hujan. Ini hujan, orang masih banyak banget sekitar sini. Worth it. Terima kasih. Kesempatan melihat Mysuru Palace. Ini lighting. Hanya di hari Minggu sama libur nasionalnya India kali ya. Jam 7 malam, 45 menit sampai 1 jam kira-kira. Aduh, hujan. Dingin. Wow. Ada yang lebih keren. Wow, ada musiknya. Yes. Wow. Ada musik ya, hujan-hujan. Wow. Ini HP lobet nih, HP. Wow, unbelievable. Wow. Berarti ini final kali ya. Wow. Ada musik, ada marching band deh kayaknya, istana. Wow. Unbelievable. Wow, hujan-hujan, angin dingin, worth it nih nunggu nih. Udah lapar lagi. Oh my god.
di sekelilingnya. Oke. Wow, oh my god. Oh my god. Semua in lighting. Oh my god. Wow. Wow, worth it. Makasih Tuhan. Bisa menikmati semua ini walaupun kedinginan hujan. Wow. Lihat sekelilingnya. Aduh, baterai udah lowbat lagi. Pagar-pagarnya juga semua dinyalain. Oh my god, orang masih banyak. Wow. Ada lightning ya. Tunggu sampai 1 jam kali ya di sini ya, sampai mati bener ya, baru pulang. Wow, ada marching band-nya. Worth it. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa melanjutkan mimpi ini. Dingin, hujan. Marching band-nya oke lah. Ada lagi nggak ya lightingnya yang lain? Kayaknya ini deh udah. Wow, ada lightning, ada lightning pencahayaan, ada lightningnya halilintar. Wow, pokoknya keren deh. Mananya heboh. Orang masih banyak kok ini. Dingin lagi. Aku udah kedinginan. Hujan. Ini pulang-pulang langsung minum masalah chai kali ya. Green tea atau apalah, pokoknya teh panas-panas. Wow. Tunggu sampai 1 jam kali, 1 jam pasti dimatiin. Oh my god, keren. Orang semua kedengaran kedinginan nih memang, apalagi yang pakai sari. Untung saya pakai mansep ya. Keren. Wow. Sekarang saya mau selfie gimana nih kalau kayak gini ya? Nggak usah lah ya. Keren banget. Wow, dan semua orang menunggu momen ini 1 jam doang. Wow. Semua pada nunggu di sini. Hujan, angin, dingin. Dari Mysore kembali ke Bangalore, jadi masih sempat putar-putar juga di beberapa tempat di Bangalore sebelum akhirnya kembali ke Kuala Lumpur melalui bandara di Bangalore. Dan saat itu memang ada pertandingan kriket, dan kalau untuk orang India tuh kriket tuh udah kayak
apa ya, kayak dewa gitu kali ya. Pokoknya fanatik abis. Sempat jalan-jalan ke Botanical Garden kayak kebun raya Bogor gitu. Tapi Bangalore rasanya suasananya kayak di Bogor sih sebenarnya, saya ngerasain kok kayak Bogor ya waktu pas pertama sampai gitu. Well, lama juga ya, 2 minggu kali ya saya di India apa lebih lah gitu, karena kan harus ke transit ke Kuala Lumpur dan balik ke Makassar, kemudian baru ke Jayapura. Capek nggak? Sebenarnya selama traveling tuh nggak. Nanti begitu sampai di Indonesia baru dia mulai capek. Sampai di Jayapura baru mulai capek. Tapi ini benar-benar perjalanan yang sangat luar biasa. Gak nyangka bisa jalan sendiri ke India tanpa tur, ngatur semuanya sendiri. Dan memang worth it sekali. Thank God.